Kalian tahu pasang surut air laut kan? Itu loh, kadang air laut lagi turun, tapi di momen yang lain airnya lagi pasang lah, atau lagi naik gitu. Nah, apa hubungannya gaya pasang surut ini dengan rotasi bumi ya? Yuk kita bahas. Heyo, balik lagi sama Reniko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 26 tentang gaya pasang surut. Karena bumi dan bulan bukan benda berbentuk titik, maka gaya pasang surut bulan terhadap bumi dapat berakibat pada rotasi bumi yang jadi bagaimana. Oke, kita bahas kalau gitu tentang gaya pasang surut. Seperti yang udah umum kalian ketahui, saya yakin gaya pasang surut di bumi itu diakibatkan oleh gaya gravitasinya bulan. Nggak hanya bulan sih sebetulnya, matahari juga berpengaruh terhadap gaya pasang surut ini. Tapi kekuatannya lebih kecil dari bulan, karena walaupun bulan ukurannya jauh lebih kecil dari matahari, tapi letaknya jauh lebih dekat dengan bumi. Sehingga efeknya lebih kuat dibandingkan dengan matahari. Kayak gini ya model ilustrasi sederhananya. Nah, terus untuk memahami model gaya pasang surut ini, kita coba cek aja websitenya NASA di sini. Nanti saya share juga linknya di deskripsi. Di web ini ngebahas tentang apa itu penyebabnya pasang surut, modelnya seperti apa. Animasinya juga cukup bagus nih, gayanya seperti apa. Informasinya cukup detail di sini. Terus ternyata bulan juga mengalami gaya pasang surut yang diakibatkan oleh bumi. Walaupun tentu efeknya beda ya, karena di bulan nggak ada air, efeknya beda. Nah, kalian bisa cek aja deh di sini. Oke. Terus kita beralih ke New Jersey Institute of Technology. Ini ada kayak lecture-nya gitu dari Profesor Dale A. Gary. Nah, ngebahas juga tentang Earth Moon System yang membahas detail tentang tides atau pasang surut. Saya mau ke bagian yang ini aja, consequences of tidal friction. Di sini dijelaskan bahwa the ocean tides are not the only effect of these tidal forces. The solid body of Earth also bulges slightly in this way. The daily flexing of the Earth, both solid body and sourcing of the oceans, cause loss of energy of Earth rotation. Jadi, gampangnya gini, gaya pasang surut itu menyebabkan adanya sedikit gaya gesek. Nah, akibat gaya gesek ini, maka ada loss of energy of Earth rotation. Rotasinya bumi itu kehilangan sedikit energinya. The loss of rotational energy means that the Earth is slowing down. Rotasinya itu melambat. Currently, by about 0.002 seconds per century. 0,002 detik per abadnya atau 2 milisecond per abadnya. Ya kecil sih kalau dilihat dari ini, cuma kalau diakumulasikan berjuta-juta tahun juga pasti bakal ada efeknya. Oke, itu efek pertama. So Earth rotation slowing down, rotasinya bumi itu melambat. Nah, efek berikutnya apa? As you might imagine that the Earth also exerts tidal force on the moon. Bulan juga mengalami tidal force akibatnya bumi. In fact, the tidal force of Earth on the moon are about 20 times larger than those from moons on the Earth. Note that what happens when a rotating body is tidally distorted, the line of distortion is continually being rotated away from the line between the two bodies, causing the bulges to lead slightly. So, efek dari tidal force-nya bumi terhadap bulan itu mengakibatkan orbitnya juga bergeser slightly. There is then a net torque opposing to the direction of rotation. Ada torsi. Efeknya muncul torsi.
Oke. This torque exists until the slowing rotation causes the body's orbital period to equal its rotational period. Once this happens, the body is said to be tidally locked, and the torque and dissipation by tidal forces ceases. At this moment in time, pada saat ini, the moon is tidally locked with Earth, but the Earth is not tidally locked with moon. That is why the moon keeps the same face to Earth. Itulah kenapa bulan itu menghadap sisi yang sama selalu terhadap bumi. Ini akibat dari yang ini tadi ya, tidally locked. In the distant future, the slowing Earth will eventually become tidally locked with the moon, and no further evolution of the system will occur. When this occurs, what will the Earth-Moon system look like? The leading bulge of the Earth also exerts an extra pull on the moons on its orbit. Saya tekankan yang di sini deh. The leading bulge of the Earth also exerts an extra pull on the moon in its orbit. Ada ekstra dorongan, ada dorongan ekstra yang dialami oleh bulan pada orbitnya. Efeknya, giving a slight acceleration along the orbit, ada sedikit percepatan pada orbitnya bulan, gerakannya bulan mengelilingi bumi, and increase its orbital velocity, kecepatan yang bertambah sedikit. This means the moon is slowly spiraling away from Earth. Jadi bulan itu efeknya adalah menjauh dari bumi. Tentu ini juga dalam angka yang kecil sekali. Jadi ada dua efeknya tadi. Pertama, bagi bumi, rotasinya bumi itu melambat dengan sekian tadi per senturi, 2 milisecond per senturi. Dan efeknya pada bulan adalah bulan itu slowly spiraling away from the Earth. Gitu. Bulannya sedikit menjauh dari bumi. Wah, ternyata tidal force atau gaya pasang surut itu punya dampak yang cukup signifikan ternyata. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian boleh baca sendiri. Di sini cukup lengkap sekali kayaknya lecture-nya ini, dan ada berseri-series. Kalian bisa ya, kalau bagi yang mau memperdalam bolehlah. Saya hanya sekilasnya aja. Ada quiz-quiznya juga nih. Lecture quiznya macam-macam. Kalian boleh cek di sini. Dari New Jersey Institute of Technology. Keren nih. Nanti saya taruh di deskripsi juga linknya. Terus kalau kita balik ke soal, berarti kita cek aja pernyataan yang benar yang mana. Yang pertama, rotasi bumi sejuta tahun lalu lebih cepat dari rotasi bumi saat ini. Berarti benar ya? Karena melambat berarti sejuta tahun yang lalu lebih cepat. Nomor 2, rotasi bumi sejuta tahun berikutnya lebih lambat dari saat ini. Betul juga. Yang ketiga, rotasi bumi sejuta tahun lalu lebih lambat. Tentu salah. 4, rotasi bumi sejuta tahun berikutnya lebih cepat. Tentu salah. Laju dan periode rotasi bumi selalu konstan. Enggak, kan ketahuan tadi, melambat. So, yang benar berarti pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 2. Gitu ya. Cukup menarik pembahasan tentang gaya pasang surut kali ini. Ternyata punya dampak pada rotasinya bumi ya. Dan juga nanti tambahan yang efeknya terhadap bulan tadi yang menjauh tadi. Ya walaupun angkanya sangat kecil. Oke. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk soal-soal setipe. Kalau masih bingung langsung tanya. Yang mau dukung Udaniko lanjut ke traktir.id/udaniko. Itu judul pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.